Jadi teman-teman, komunikasi pemasaran atau bahasa Inggrisnya marketing communication itu adalah ilmu komunikasi pemasaran yang berbeda dengan komunikasi bisnis yang pernah saya sampaikan. Jadi kalau komunikasi bisnis itu lebih banyak mengenai tentang skill komunikasi eh, personal kita, pribadi kita dalam dunia bisnis. Tapi kalau marketing communication ini ngomong tentang manajemen media, manajemen iklan, manajemen budget iklan, pemilihan media dan sebagainya. Nah, Markom itu sendiri kalau saya artikan itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari strategi perusahaan atau organisasi dalam menyampaikan pesan atau nilai yang bersifat komersil secara efektif dan efisien dengan menggunakan integrasi dari berbagai macam media, ya. Jadi saya ada menekankan pada bagian-bagian yang diberikan warna kuning. Jadi komunikasi pemasaran itu ilmu yang mempelajari pertama, Markom itu adalah sebuah strategi. Strategi dalam mengakomodasi penyampaian pesan atau nilai. Nah, jadi pesan ini bisa berupa tawaran promosi tentang produk launching misalkan. Nah, nilai ini bisa ngomong tentang positioning sebuah brand ataupun brand awareness sebuah brand ataupun nilai sosial yang dimiliki oleh sebuah brand misalkan kayak Aqua yang mereka sampaikan dulu ada iklannya 1 untuk 10 air itu 1 liter kita beli 10 liter untuk masyarakat yang apa namanya kesulitan mendapatkan akses air bersih. Nah, itu adalah nilai yang mereka sampaikan bahwa Aqua itu mempunyai nilai sosial kepedulian terhadap masyarakat Indonesia. Jadi nilai yang mereka sampaikan. Selain juga pasti harus bersifat komersil. Jadi Markom itu setiap komunikasi yang dilakukan itu pasti bersifat komersil, teman-teman. Jadi dia itu walaupun ada yang kita tahu itu ada komunikasi dalam berupa public relation itu juga merupakan salah satu komunikasi pemasaran. Namun khusus untuk Markom itu nih pesan-pesannya atau nilai itu lebih bersifat komersil. Tentu dengan budget yang terbatas, kita harus dapat menyampaikan komunikasi tersebut dengan efisien secara budget dan secara waktu. Pastinya efektivitas itu menjadi salah satu output yang ingin kita capai sebagai pemasar. Karena salah satu limitasi yang didapatkan oleh seorang pemasar itu adalah biasanya adalah budget biaya yang kita perlukan, yang kita butuhkan, budget yang kita punya pada saat ini, dan juga dari segi waktu. Biasa ini segi waktunya adalah promosinya cuma dari bulan ini ke bulan ini. Produk launching akan tanggal 15 November gitu misalkan. Jadi kita tuh ada limitasi, belum lagi kita limitasi terhadap internal tim. Tim kita cuma berapa orang, tim kita hanya memiliki keahlian ini. Jadi ada beberapa limitasi yang membuat kita sebagai pemasar ataupun markom manager harus memilih media mana yang paling tepat dan paling efisien dalam berkomunikasi kepada market kita. Nah, media di luar sana itu banyak banget. Ada ratusan media yang bisa kita gunakan sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan target market. Sehingga penggunaan tersebut harus di-manage dan diintegrasikan dari atas sampai dengan bawah, semua komunikasinya itu sama. Kalau di atas itu ngomong tentang promosi produk ini buy one get one, artinya sampai dengan paling bottom line-nya pun semuanya itu buy one get one. Jadi ada integrasi. Kalau di atas mengatakan produk ini adalah produk yang mempunyai inovasi yang tinggi, sampai dengan paling bawah pun marketing mix-nya itu harus menyampaikan produk ini mempunyai inovasi yang tinggi. Jadi ada integrasi dari berbagai macam media, walaupun media yang digunakan itu berbeda-beda. Jadi penekanan Markom itu adalah di bagian yang saya kasih kuning tadi, teman-teman. Markom itu adalah sebuah strategi yang mengandung pesan atau nilai yang bersifat komersil kepada target market. Nah, pesan atau nilai tersebut itu harus dikomunikasikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan integrasi dari berbagai macam media.
kita pada saat ini nggak bisa terlalu bergantung pada satu jenis media untuk berkomunikasi. Kita harus menggunakan beberapa media. Tapi apakah ada aturan tertentu, teori tertentu? Nggak ada menggunakan beberapa media, tapi itu lebih kepada bagaimana kita sebagai markom manager melihat kebutuhan kita dan limitasi kita dan efektivitas tadi, teman-teman. Nanti kalau ada yang pengen tanyain langsung aja ya. Nah, lalu media tersebut itu dapat kita bagi sifatnya berdasarkan sifat komunikasinya. Pertama itu adalah dikenal dengan sebutan ATL atau above the line, di atas garis. Ini adalah sekumpulan media-media yang bersifat komunikasinya itu satu arah. Jadi misalkan pada saat ini nih, saya hanya ngomong ke kalian, tapi kalian nih misalkan nggak bisa unmute, nggak bisa komen, jadi hanya bisa mendengar ya. Jadi ini ibaratnya seperti iklan televisi nih misalkan. Kalian kan nggak bisa ngomong sama televisi, iklan itu aja yang nyampaikan kepada Anda bahwa produk terbaik itu adalah Denko gitu untuk anak Anda. Nah, Anda nggak bisa nanya, masa sih Denko terbaik? Anda nggak bisa nanya gitu ke televisi Anda. Jadi komunikasinya itu sifatnya satu arah. Contohnya tadi ada koran, televisi, billboard, poster-poster yang ditempel di dinding misalkan, ada surat, marketing, ada spanduk, baliho, dan semacamnya. Jadi semua tipe komunikasi, baik itu printed, non-printed, baik itu berupa video ataupun suara yang Anda hanya bisa satu arah komunikasinya dari mereka, brand ke Anda, itu adalah komunikasi above the line. Nah, kenapa sih dinamakan above the line? Jadi ini adalah sebuah frase yang penggambarannya itu secara simpel dapat disampaikan analoginya seperti ini. Jadi above the line itu ibaratnya seperti dewa berbicara kepada kaumnya. Jadi kalau dewa berbicara kepada kaumnya itu dewa kan ada di langit nih contohnya. Dewa ada di langit, dia komunikasi sama semua pengikutnya di bawah. Nah, hanya dewa lah yang bisa komunikasi ke pengikutnya. Pengikutnya itu nggak bisa ngomong ke atas langit. Jadi ibaratnya seperti above the line. Jadi kita nggak bisa ngomong karena nggak setara sama kita. Dia ada berada di atas sehingga kita nggak bisa komunikasi balik. Jadi konsepnya supaya gampang diingat tuh sebenarnya istilahnya pemasaran yang digunakan untuk above the line. Kebalikannya, kalau below the line itu tadi kan di atas garis. Sekarang mereka itu setara. Jadi itu setara sama kita, below the line. Ini adalah sekumpulan media yang bersifat dua arah komunikasinya. Jadi contohnya seperti kelas ini. Ini kan bersifat dua arah. Kalau kalian pengen tanya, tinggal unmute. Kalian bisa langsung komunikasi sama saya. Jadi ada komunikasi dua arah. Itu adalah media-media yang dinamakan below the line. Contohnya, event, catering, arisan, perlombaan, seminar, webinar, workshop. Misalkan Milo itu dulu sebelum pandemi sering banget tuh buat perlombaan kompetisi futsal under 13 gitu misalkan, atau under 19. Lalu misalkan unland dengan gerakan 1000 langkah sehari, jadi ada gerakan jalan bareng. Kalau enggak Pocari Sweat itu Pocari Run, ada lari jarak pendek, menengah, jauh. Jadi ada event ataupun ada suatu pagelaran yang membuat antara brand sama si target market tersebut dapat berinteraksi, dapat berkomunikasi langsung. Anda misalkan market manager dari Toyota, Anda mengeluarkan sebuah produk Toyota Fortuner yang versi terbaru misalkan. Anda mencoba untuk buat event di Paris Van Java. Jadi pada saat Anda buat event di Paris Van Java itu, Anda selain menampilkan produk Anda menyiapkan sales Anda. Jadi pada saat konsumen datang, mereka dapat melihat produk tersebut, mobil tersebut, dapat mencoba mengendarainya. Setelah itu dapat berkomunikasi dengan tenaga salesnya. Dia dapat melihat juga konsumen-konsumen yang lain berinteraksi. Ya, gimana sih pengalaman menggunakan merek Toyota misalkan. Jadi below the line ini memberikan perspektif yang berbeda kepada konsumen. Integrasinya adalah pada saat dia ngelihat iklan di televisi, oh Toyota mengeluarkan produk baru nih, Fortuner yang baru. Pada saat Anda datang ke mall, ke Paris Van Java, Anda ngelihat, oh produk yang diiklankan ada di sini. Pas Anda ngelihat, oh ternyata lebih keren dibanding yang saya duga ya.
ternyata pada saat dikendarai itu nyaman banget ya. Oh, ternyata harganya juga nggak terlalu mahal. Sekarang pemerintah ngasih insentif pajak, jadi pajak mobil baru itu dinolkan, artinya jauh lebih murah misalkan. Jadi, above the line dan below the line ini punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Above the line itu punya kekuatan, mereka ini memberikan penetrasi awareness yang cepat dan tinggi. Kita buat iklan di radio, di televisi dalam 1 jam, itu bisa berapa ratus ribu, bisa berapa juta orang yang mendengar, melihat. Tapi kalau kita buat event di Paris Van Java, sebanyak-banyaknya mungkin cuma berapa belas ribu orang yang datang ke Paris Van Java untuk melihat mobil tersebut. Jadi awareness-nya di below the line ini memang cenderung lebih rendah. Tapi kalau above the line itu bisa jauh lebih cepat dan jauh lebih tinggi. Tapi kalau dari sisi engagement-nya ataupun yang membuat orang itu engage dengan produk tersebut, itu above the line ini tidak terlalu engage. Jadi orang hanya sebatas aware. Oh, tahu ada produk baru dari Toyota. Hanya sebatas itu. Tapi kalau below the line, dia bukan hanya tahu, tapi dia juga merasakan, dia dapat melihat, dia dapat menyentuh, sehingga experience yang disampaikan itu berbeda. Sehingga seringkali below the line ini dapat merubah persepsi konsumen target market karena langsung melihat produk tersebut. Karena banyak hal, faktor yang Anda tidak bisa sampaikan melalui hanya via suara ataupun video dari iklan. Anda harus menyampaikan sendiri produk tersebut sampai orang itu benar-benar ngerasain produk ini memang benar-benar berbeda. Berapa kali kita sering datang ke sebuah restoran ataupun kafe yang mungkin tampilannya biasa-biasa aja. Tapi pada saat Anda datang ke situ, wah ternyata makanannya tuh enak banget ya. Udah enak, porsinya besar, pegawainya ramah, cepat, bersih. Nah itu kan sesuatu yang nggak bisa Anda ngeliat dari iklan. Sehingga banyak produk-produk ataupun jasa yang kadang-kadang, oh saya nggak pernah beriklan. Mungkin maksudnya dia tidak beriklan di above the line. Tapi secara below the line, pada saat konsumen datang, mereka merasakan produknya. Terjadi word of mouth. Itu salah satu komunikasi below the line yang terjadi, teman-teman. Jadi kita sebagai pemasar harus dapat mengintegrasikan above dan below. Nah, Pak, apakah saya harus menggunakan dua-duanya atau bisa salah satu? Itu pilihan Anda tergantung dari budget dan cakupan yang ingin dicapai. Misalkan kayak Toyota tadi. Toyota ini kan target marketnya nasional. Dari ujung barat sampai dengan ujung timur Indonesia. Artinya, dia tidak mungkin buat event di setiap kota di Indonesia. Cara paling gampang untuk dapat masuk ke puluhan ataupun ratusan juta target market dia di Indonesia adalah dengan cara iklan di televisi ataupun radio yang memang sudah punya pengikut yang sangat besar. Media konvensional ini kekuatannya ini. Nah, setelah itu dia akan mengintegrasikannya dengan brand launching, brand activation di kota-kota yang menjadi target utama di mana produk ini akan dipasarkan. Misalkan Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta. Mereka melakukan brand activation, brand launching di mall-mall yang terkenal di kota-kota tersebut. Kenapa di kota-kota tertentu? Karena pertama kita ada limitasi budget, dan kedua, kita punya asumsi bahwa konsumen-konsumen yang berada di kota-kota satelit ataupun di kabupaten di sekitar kota target market tersebut akan datang setidaknya melihat, setelah itu akan terjadi word of mouth. Setelah itu mereka akan datang ke dealer-dealer yang terdekat di situ. Jadi secara nggak langsung, untuk mengambil brand awareness yang tinggi, kita menggunakan above the line, tapi untuk dapat meningkatkan engagement, orang langsung cepat beli, itu dengan cara below the line. Jadi harus ada integrasinya, teman-teman. Jadi kalau komunikasinya di atas adalah tentang produk launching Fortuner yang baru, sampai dengan bawah, itu semua ngomong tentang Fortuner yang baru, kekuatan produk ini apa, harganya berapa, kenapa Anda harus milih ini, itu dari atas sampai dengan bawah itu sama. Dari above sampai dengan below itu sama. Jadi itu integrasi yang dimaksudkan dalam media above dan below. Nah, karena teknologi, perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital, saya melihat adanya pertumbuhan media yang saya sebut sebagai media hybrid. Hybrid ini adalah sebuah media yang dibilang, jadi hybrid ini awalnya kan dari bahasa itu hibrida. Jadi dia itu adalah sebuah perkembangan baru dari konsep-konsep konvensional. Misalkan kalau mobil itu kan biasanya bensin ya, ataupun solar. Lalu ada juga mobil listrik. Nah, di tengah-tengah ini namanya mobil hybrid.
mobil yang dibilang full solar, full bensin enggak, tapi dia juga bisa menggunakan listrik, tapi full listrik juga enggak. Jadi dia tengah-tengah. Jadi dia menggunakan ada sumber bahan bakar minyak, ada juga menggunakan baterai beberapa kali, sehingga mobil ini dinamakan mobil hybrid. Nah, dalam media komunikasi, itu ada media hybrid yang kita sebenarnya sudah gunakan sehari-hari. Contohnya adalah aplikasi seperti ini, Google Meet. Kita kan secara nggak langsung nih bertemu. Saya tidak bisa melihat Anda secara langsung. Saya di depan saya ini cuma kamera, tapi kita dapat berkomunikasi secara langsung. Setelah itu misalkan media sosial, saya bisa ngeposting, tapi saya bisa berkomunikasi dengan Anda. Pada saat saya ngeposting sebuah produk, Anda tanya, sis, ini harganya berapa? Saya langsung bisa jawab, oh sis, ini harganya 25.000, buy one get one misalkan. Jadi ada komunikasi dua arah. Bisa terjadi komunikasi dua arah. Contoh media lain, misalkan aplikasi. Kenapa sekarang rata-rata e-commerce itu mengejar aplikasi dibuat Anda unduh? Karena dengan aplikasi tersebut, Anda akan lebih nyaman dari sisi user untuk nge-browsing produk-produk yang di situ. Tapi sisi yang kedua adalah Anda ini bisa berkomunikasi dengan gampang kepada toko-toko yang menjual produk tersebut ataupun kepada aplikasi tersebut, misalkan aplikasi Blibli gitu misalkan. Anda download aplikasi Blibli, Anda dapat menemukan ratusan ribu toko, Anda bisa langsung chatting sama toko tersebut, nanya produk tersebut, atau Anda bisa menanyakan langsung kepada Blibli, ini produk saya, pembayarannya gimana, kok produk saya belum nyampe ya, ini gimana pertanggung jawabannya, dan lain-lain. Jadi bisa terjadi komunikasi dua arah, walaupun kita tidak langsung bertemu. Nah, inilah media yang saya namakan media hybrid. Dibilang above banget juga enggak, tapi below banget juga enggak. Tapi dia berada di tengah-tengah. Media hybrid seperti media digital, dia juga mempunyai tingkat penetrasi brand awareness yang tinggi. Dalam satu hari kita pengen menyampaikan iklan kepada 1 juta orang pun bisa, dengan cara ngiklan di Instagram, misalkan di Facebook, di Google, di YouTube. Dengan cara kita tinggal kasih budget yang jauh lebih murah dibandingkan iklan televisi, kita enter, kita kasih target marketnya siapa, misalkan pria 14-35 tahun di kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan gitu misalkan, dan target kalian adalah 1 juta orang, tinggal kita enter, dalam waktu 24 jam, 1 juta orang kan melihat iklan Anda. Jadi penetrasi awareness juga tinggi, namun di satu sisi lain Anda juga bisa berkomunikasi secara aktif dengan mereka, walaupun tidak langsung bertemu. Begitu ya. Jadi itu yang dinamakan media hybrid. Nah, kita sebagai pemasar harus dapat melihat setiap media ini, baik above, baik below, ataupun hybrid media ini, akan ada media-media baru yang datang. Contohnya, mobil Anda bisa menjadi media komunikasi above the line. Anda ngeliat misalkan Anda adalah driver Grab. Mobil Anda misalkan kalau terpilih karena bagus performanya, mobil Anda dipilih sama Grab, Kang mau nggak mobilnya di branding iklan Indomie, nanti saya kasih 3,5 juta per bulan ke Akang. Oh boleh, boleh. Mobil Anda pun jadi media yang baru untuk komunikasi pemasaran. Contoh yang lain lagi, misalkan Anda dikasih kaos, Kang boleh dong pakai kaos nih, kaos Unpar. Nanti setiap Anda pakai kaos, nanti akan dikasih voucher menginap di Red Doors gitu misalkan. Karena Anda sudah pakai kaos kami, supaya orang dapat melihat nih, oh ternyata ada pendaftaran mahasiswa baru Unpar gitu misalkan. Jadi bahkan diri Anda, kaos Anda pun bisa jadi branding. Jadi apapun itu bisa jadi media, teman-teman. Nah, media ini akan terus mengalami pertumbuhan, pertambahan, ataupun mengalami reduksi penggunaannya, sehingga kita sebagai pemasar ataupun market manager perlu untuk dapat update dengan keadaan yang terjadi. Nah, ini saya masukkan sedikit, ada presentasi saya mengenai penelitian saya mengenai kampus marketing, tapi konsep ini bisa digunakan dalam pembelajaran kita. Jadi, kalau kita ngelihat sejarah pemasarannya, teman-teman, bahwa pemasaran kita itu sudah terjadi beberapa kali revolusi, mengikuti revolusi teknologi yang ada. Karena berdasarkan sejarah, pada saat teknologi pertama kali ada revolusi industri pada saat awal abad 19 ditemukan mesin uap. Mesin uap itu merubah industri,
membuat produk itu dapat lebih banyak dibuat dalam satu waktu yang singkat, tapi juga akhirnya merubah cara berkomunikasi karena produknya semakin banyak, artinya produknya kan harus dipush ke pasar yang semakin besar. Nah, komunikasinya sehingga lebih masif, bukan hanya sebab untuk lokal, tapi juga sebagai untuk internasional sampai dengan di luar daerah teritorinya. Jadi komunikasi juga berubah. Abaikan logo-logo kampus ini karena saya juga menyampaikan penelitian mengenai pengembangan kampus marketing. Tapi marketing itu pun sudah berkembang dari marketing 1.0 itu adalah kita itu ngomong tentang sebuah produk yang begitu banyak tapi customisasinya itu rendah. Sehingga komunikasinya itu kebanyakan above the line. Produk ini bisa memberikan Anda kehangatan. Ibaratnya seperti itu, Anda jualan baju. Jadi belum ada tuh yang ngomong masalah, oh ini bahannya dari bahan sintetik, ini bahannya bisa buat Anda nggak kedinginan walaupun Anda cuman pakai kaos ini, Anda ke kutub utara pun Anda nggak akan kedinginan gitu misalkan. Belum sampai ke produk yang spesifikasinya seperti itu. Nah, pada saat masuklah generasi baby boomer, generasi X, kita tahu pada saat generasi baby boomer ini lahir, ini adalah generasi di mana pasca Perang Dunia Kedua tahun 45. Jadi mereka tuh lahir mungkin sekitar tahun 46 ataupun 50-an. Mereka lahir, dunia itu sudah mulai damai. Dunia itu sudah mulai kembali ke standar ekonominya yang mulai normal, tidak ada lagi perang. Artinya orang sudah mulai membangun. Bisnis-bisnis pun kembali meningkat. Artinya ada sebuah produk-produk inovasi terobosan baru. Sehingga di sinilah mulai dikenal dengan pendekatan marketing yang berikutnya. Produk sudah semakin banyak, sehingga orang sudah memikirkan tentang produk sentris. Produknya seperti apa sih kekuatan yang ingin saya sampaikan kepada market. Masuklah ke generasi X yang lebih sudah masuk tahun 2000-an, sudah dikenal dengan teknologi komunikasi yang lebih advance lagi. Ada sudah mulai digunakannya seperti email, ada billboard juga sudah mulai menjadi umum, televisi juga yang sudah semakin banyak, sehingga komunikasinya itu mulai menyasar kepada segmen-segmen tertentu. Positioning apa yang ingin saya sampaikan kepada target market, saya bisa mengkomunikasikannya karena media sudah memungkinkan saya untuk dapat menyampaikan pesan tersebut. Masuk lagi kita ke setelah tahun 2000-an ke atas, 2005, 2010, teknologi digital itu semakin cepat pertumbuhannya, sehingga sudah berfokus komunikasinya itu lebih kepada spesialisasi produk apa nih yang ingin kita sampaikan kepada target market. Kita punya, misalkan ya, seperti jarum. Jarum dia itu punya beberapa lini produk. Ada jarum super yang merah, ada jarum coklat, ada jarum black, ada jarum mild, dan masih lagi ada produk-produk jarum yang lain. Nah, padahal pabriknya sama-sama di Kudus, bahan bakunya sama, tapi dikemas dengan branding yang berbeda dan menggunakan media yang berbeda, dengan positioning yang berbeda, sehingga seolah-olah brand tersebut menyasar segmen-segmen yang kecil, tapi sebenarnya mereka mengambil semua pasar di Indonesia dengan segmen-segmen yang kecil, seperti batu bata disusun. Jadi banyak segmen-segmen yang disasar dengan produk-produk tertentu, tapi kalau digabung, mereka itu sebenarnya menyasar hampir seluruh segmen Indonesia. Kita satu kelas misalkan 30 orang. 30 orang ini mempunyai kecenderungan suka warna yang berbeda-beda. Anggaplah ada 5 warna utama yang kita suka di kelas ini. Ada misalkan hitam, merah, biru, kuning, ungu misalkan. Nah, sehingga saya sebagai brand, saya harus membuat masing-masing produk untuk dapat mewakili 5 konsumen utama di kelas kita ini. Saya akan buat produk black supaya menyasar segmen black. Saya akan menyasar segmen yang kuning, produk kuning untuk menyasar produk yang segmen yang kuning. Nah, pada saat saya sudah membuat semua lini produk ini, saya kasih positioning-nya, saya kasih media komunikasinya itu, kalau produk yang hitam ini, dia ini orangnya lebih suka baca majalah. Kalau gitu saya akan komunikasi via majalah. Kalau yang orang yang pakai produk kuning ini lebih suka di digital Facebook, saya akan komunikasi di Facebook gitu misalkan. Jadi semua dari kita disasar oleh pemasar, tapi dengan spesialisasi, dengan kustomisasi yang berbeda-beda. Dan teknologi memungkinkan kita untuk dapat berkomunikasi seperti itu. Pada saat kita searching di Google, tiba-tiba produk tersebut sudah muncul di iklan di Facebook, di Instagram, di Google kita. Tiba-tiba muncul lagi, kita mencari
Sepeda murah, tiba-tiba muncul aja iklan sepeda murah di sepanjang hari kita. Kenapa? Karena digital memungkinkan pemasar dapat mencari orang-orang dengan keinginan tertentu berdasarkan keywords yang mereka cari. Berkembang, ada revolusi lagi bahwa ternyata teknologi itu meningkatkan meningkatkan kebutuhan seseorang, membuat orang itu berpikir jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Ditambahkan lagi ada pandemi kemarin membuat orang itu semakin digitalize lagi, literasi digitalnya semakin tinggi, sehingga konsumen itu menjadi semakin pintar, menjadi semakin kritis, sehingga kita perlu cara berkomunikasi yang baru. Nah, pemasar ataupun orang yang bergerak di bidang markom, kita harus dapat sadar dan melihat dan membuat sebuah program yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi terhadap target market kita itu sendiri. Mengerti teman-teman ya? Jadi kalau kita dulu menang dengan iklan di koran, zaman sekarang mungkin kita tidak bisa menang dengan iklan di koran saja. Kita harus mengadaptasi misalnya iklan di TikTok, bahkan misalkan iklan dengan influencer. Kalau zaman dulu tahun 2000-an awal lah anggap ya, kalau sebuah perusahaan disuruh bayar sekali posting uh, salah satu, misal influencer gitu ya, sekali posting 10 juta Pak, pasti perusahaan manapun nggak akan mau bayar. Ngapain gue bayar ke seseorang, anak kecil, misalkan anak muda, dia tidak punya perusahaan, dia kuliah juga belum beres, tapi saya bayar sekali 10 juta sekali posting untuk dia, untuk produk saya, untuk apa? Tahun 2000-an. Tapi masuk ke tahun 2010, sekarang banyak sekali influencer yang dia bukan artis, dia bukan tokoh nasional, tapi dia punya follower yang cukup besar dan punya influence cukup besar, dia bisa dibayar 10 juta, ratusan juta untuk hanya sebatas sekali posting. Jadi media itu sudah mengalami adaptasi digital juga, teman-teman. Bukan hanya kita sebagai manusia, tapi juga perusahaan-perusahaan juga sudah mengalami perubahan cara komunikasi. Suka atau tidak suka, perusahaan tua yang menang dengan cara lama harus beradaptasi menang dengan cara baru. Makanya kita banyak melihat perusahaan-perusahaan yang bertumbuh di tahun-tahun ini, mereka tuh mengalami pertumbuhan yang luar biasa cepat dibandingkan perusahaan-perusahaan lama. Kenapa? Karena mereka punya literasi digital ataupun tahu apa yang sekarang sedang terjadi di pasar. Mereka tuh dekat dengan perubahan. Telkom butuh waktu berapa lama untuk dapat mencapai sebuah perusahaan yang besar banget. Gojek hanya butuh waktu 3-5 tahun untuk menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Jadi, teman-teman lihatlah pertumbuhan yang besar itu banyak diinisiasi oleh penggunaan teknologi yang semakin tinggi. Nah, berdasarkan yang saya baca, itu generasi-generasi sekarang itu namanya generasi Z ataupun post milenial. Mereka itu kalau kita ingin berkomunikasi sama mereka, ada beberapa acuan yang kita dapat gunakan. Generasi-generasi post milenial ini, generasi Z ini, ataupun bahkan kita sekarang kecenderungannya kita suka dengan konten-konten yang nggak panjang-panjang, simple. Kalau ngeliat iklan yang panjang tuh males banget. Tapi kalau ngeliat sesuatu yang pendek tapi menarik, itu tuh suka. Makanya TikTok itu efektif. TikTok hanya kurang dari 30 detik videonya, cepat tapi lucu. Jadi komunikasinya efektif. Tapi kalau komunikasi yang terlalu panjang, kita udah males. Habis itu terintegrasi. Jadi secara digital tuh di website ada, di aplikasi ada, tiba-tiba di SMS nongol, masuklah ke media-media konvensional yang lain. Jadi terintegrasi komunikasinya. Dan fokusnya itu katanya konsumen ini sekarang suka dengan value, bukan price. Mungkin beberapa dari kita itu sekarang fokusnya bukan nyari harga yang murah, tapi bagaimana dengan harga tertentu kita bisa mendapatkan value yang lebih tinggi dibandingkan harga tersebut menurut kita ya. Contohnya, uh, uh, ada banyak segmen milenial ataupun post milenial, mereka itu membeli produk-produk seperti sepatu gitu aja. Banyak teman-teman yang membeli sepatu yang harganya bisa belasan ataupun puluhan juta,
itu bukan karena dari sisi fungsinya yang semakin membuat mereka bisa berlari lebih cepat ataupun membuat orang itu bisa terbang dengan pakai sepatu itu, enggak. Fungsinya sama. Tapi karena ada unsur brandingnya, dia ngerasa kalau saya membayar segini, sebenarnya manfaat value yang saya dapatkan itu jauh lebih tinggi. Harga diri saya dianggap orang yang hype, saya dianggap orang yang tajir gitu misalkan ya. Jadi ada value tertentu yang tidak bisa diukur dengan angka yang mereka keluarkan. Sekarang ada konsep lebih banyak laku itu produk-produk yang bundling. Misalkan beli satu harganya 5.000, kalau beli dua harganya 9.500. Oh, saya beli deh yang 9.500, tapi saya dapat dua gitu misalkan. Itu value. Dengan 9.500 saya dapat dua. Padahal sebetulnya pemasar menyasar orang ini keluarkan rupiah lebih banyak. As simple as that. Cuman caranya kenapa? Dari dua produk, kita jual jadi satu paket, harganya kita turunkan sekitar 10-15%. Orang itu keluarkan rupiah lebih banyak. Tapi bagi konsumen, itu value yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang mereka keluarkan. Jadi, konsep komunikasi pada saat ini bukan ngomong tentang seberapa murah. Saya nggak percaya produk murah bisa berhasil. Tidak selalu berhasil ya. Saya percaya bahwa produk yang punya value lebih tinggi dibandingkan persepsi yang di benak konsumen, itu akan lebih efektif untuk dijual dibandingkan harga yang lebih murah. Kenapa? Karena banyak juga produk yang mahal, mahal banget, laku-laku aja. Gara-gara pandemi ini kan sepeda katanya peningkatan penjualan itu sampai 30% lebih di media e-commerce itu katanya sepeda itu salah satu yang cepat sekali pertumbuhan salesnya. Harga sepeda itu sebenarnya banyak yang harganya 1 juta, 1,5 juta, itu banyak. Tapi yang uniknya, yang banyak laku di Indonesia itu harga sepeda yang di atas 5 jutaan ke atas, puluhan juta gitu misalkan. Jadi bahkan sekarang sepeda itu fungsinya bukan lagi kepada fungsi untuk berolahraga mengantarkan orang titik A ke titik B, tapi lebih kepada tentang gaya hidup, self-image, status, dan lain-lain. Jadi produk itu bisa kita bawa secara fungsional ataupun secara emosional. Baru-baru ini Louis Vuitton mengeluarkan face shield yang seharga motor. Harganya belasan sampai puluhan juta face shield. Notabene itu ya face shield, cuma ada logo LV aja di situ. Harganya itu menjadi sesuatu yang tidak relevan, tapi laku aja. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar fungsi, tapi ada juga value yang disampaikan di situ. Nah, value itu bisa disampaikan dengan cara apa? Dengan media-media yang kita gunakan supaya lebih efektif. Itu seperti apa? Pak Dianta. Iya. Saya ada Pak Roni loh. Saya mau menanyakan Pak, ini terkait topik yang menarik sekali hari ini. Mungkin nggak bisa kita itu Pak melihat fenomena odading mang oleh, di mana sebenarnya itu komunikasi yang di luar ekspektasi ini ya, pemasar ya, menggunakan bahasa yang agak kasar, Sunda yang kasar, tetapi satu sisi menjadi viral dan membantu UMKM untuk achieve penjualan. Nah, itu gimana Pak fenomena yang sekarang Pak? Mungkin bisa berbagi. Oke. Jadi saya secara jujur memang saya nggak tahu odading mang oleh itu yang mana bro. Jujur saya nggak tahu. Tapi konsepnya sebenarnya sama. Itu viralnya seperti misalkan pada saat awal-awal pandemi lalu itu ada kopi dalgona ya. Okay. Kopi dalgona itu booming. Habis itu beberapa tahun lalu itu ada es kepal Milo, itu booming. Jadi ada sebuah produk baru ataupun sebutan baru gitu, tahu bulat gitu misalkan ya. Jadi itu yang bisa viral. Nah, kalau kita melihat dari sisi komunikasinya, sebenarnya komunikasi yang mereka lakukan itu ada namanya komunikasi yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah organic communication. Jadi mereka tuh hanya sebatas ngeposting ataupun hanya sebatas melakukan demikian, karena yang saya lihat mereka itu tidak menginvest kepada media-media dengan berbayar, betul ya Pak ya? Betul. Jadi kebanyakan yang mereka itu adalah istilah dalam media komunikasi itu namanya earn media. Saya tuliskan ya di sini. Jadi earn media itu contohnya kelihatan ya. Jadi ada yang namanya itu earn media.
Earned media itu adalah sebuah media publikasi yang didapatkan sebuah brand, sebuah perusahaan, sebuah organisasi karena orang yang menyukai produk tersebut ataupun followernya itu melakukan publikasi atas produk mereka karena mereka puas, karena mereka suka, karena unik dan sebagainya. Gitu, Pak. Jadi yang terjadi adalah mereka itu mendapatkan publikasi gratis dari orang-orang yang menyukai ataupun suka dengan produk tersebut. Itu namanya earned media. Jadi bahkan kita nggak berbayar. Nah, ini bisa terjadi pada saat produknya itu memang benar-benar unik ataupun benar-benar enak, dan komunikasi yang terjadi, saya percaya yang seperti Odading Mang Oleh itu karena penggunaan di media digital. Jadi ada konsumen datang, dia ngeposting misalnya di story ataupun di apa namanya di Facebook dia bahwa ini ada Odading Mang Oleh gini gini gini. Orang ngelihat followernya, dia datang lagi orang ke situ, dia posting lagi mungkin karena unik atau apa sehingga menjadi viral. Nah, tapi kalau kita melihat dari sisi publisitasnya itu berarti adalah earn media yang didapatkan. Mereka bahkan tidak beriklan sama sekali, betul, tapi komunikasi yang mereka lakukan itu adalah komunikasi below the line, orang langsung merasakan produknya. Setelah itu, karena produknya mungkin promise-nya, value-nya itu sesuai dengan target market puas, target market itu melakukan earn media dengan melakukan ngeposting sehingga itu berakibat baik kepada si brandnya. Tapi di satu sisi, earn media ini juga bisa menjadi black campaign ataupun menjadi negative campaign. Jadi sisi lain dari earned media ini bisa black campaign atau negative campaign. Tiba-tiba si Odadingnya si Mang ini tiba-tiba produknya ini mengandung apa gitu. Nah, itu bisa menjadi negative campaign ataupun black campaign kepada situ, bisa juga viral gitu. Tapi penggunaan medianya saya percaya pada saat ini yang paling gampang digunakan oleh user adalah media digital. Karena konsumen pada saat ngeposting mereka nggak bayar sama sekali. Gitu Pak. Jadi mungkin fenomena yang terjadi itu tetap adalah sebuah hasil dari komunikasi yang terjadi, yaitu komunikasi below the line, tapi mengalami mengalami implikasi, mengalami penguatan dengan media-media yang dikeluarkan oleh pengikut-pengikutnya ataupun follower-follower yang mengalami produk tersebut, dia suka, sehingga terjadi yang dinamakan viral tersebut. Nah, viral ini sebenarnya dalam media digital itu karena banyaknya orang yang melakukan view ataupun terjadinya interaksi di situ. Saya misalkan punya follower 100. Pas saya posting ada 50 orang ngelihat. 50 orang itu semua ngelihat, masing-masing ada lagi 100 followernya. Masing-masing 50 orang dari masing-masing followernya melihat lagi. Jadi viral itu mengandung konsep seperti demikian dalam digital pada saat orang semua saling terkoneksi sehingga satu topik tertentu naik. Nah, itulah yang menjadi viral. Nah, tapi itu nggak akan viral kalau orang tidak ada yang melihat banyak ataupun tidak ada orang berinteraksi. Berinteraksi itu nge-retweet, nge-love, nge-message, nge-DM, nge-share, dan lain-lain. Gitu, Pak Roni. Terima kasih pertanyaannya. Saya harus mencari itu Odading Mang Odet ya. Mang Odet. Kalau melihat ini Pak, sebenarnya menarik sih tadi yang disampaikan Pak. Pak Dianta sudah menyampaikan media yang digunakan ada implikasi dari digital ya, dengan ada perkembangan teknologi. Rasanya ini akan menjadi senjata yang baik sekali bagi pemasar untuk memasarkan produknya. Tapi saya sangat tertarik dengan itu Pak, gaya bahasa. Ya, kalau nanti mungkin Bapak bisa lihat dulu Pak, itu karena menarik sekali, itu mengandung unsur kata-kata yang tidak lazim digunakan oleh pemasar. Ada kata apa? Adek, mungkin Adek sudah tahu, itu saya tahu. Rasanya seperti apa? Ya, rasanya seperti Iron Man. Lalu ada Iron Man, ada kata-kata yang sangat populer di Jawa Barat dan Kota Bandung. Ya, itu menjadi fenomena sendiri sih Pak, kalau saya melihat di mana penggunaan kata-kata yang tidak lazim menjadi satu hal yang viral dan menjadi hal yang booming di pemasar. Lalu saya takutnya sih, apakah gaya model pemasaran seperti ini akan nanti diikuti oleh UMKM-UMKM yang lain? Karena dia kan kalau nggak salah menjadi duta UMKM diangkat oleh Pak Ridwan Kamil ya. Jadi bisa saja nanti ada
apa ya, mie ayam Mang Solihin, rasanya ayam banget, nah ya kan, bisa jadi seperti itu. Nah itu yang menjadi fenomena menurut saya menarik sekali Pak, bagaimana dengan komunikasi pemasaran gitu. Terima kasih Pak Dian, tadi sudah bisa. Ya, terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Roni. Teman-teman kita sering dari waktu ke waktu ya kita melihat ada produk-produk yang booming tiba-tiba karena namanya unik gitu ya. Apakah karena namanya unik atau penjualnya itu unik? Penjualnya itu cantik, ganteng misalkan, seksi atau apa yang lain. Kadang-kadang ada booming seperti itu. Nah, tapi lihat fenomenanya. Jadi kalau kita ngelihat marketing, kan ada namanya product life cycle. Nah, product life cycle ini sebenarnya bisa diterapkan juga kepada marketing life cycle. Banyak produk yang hanya mengandalkan keunikan nama ataupun keunikan proses, tapi tidak berfokus sama produknya itu sendiri. Mereka ini menjadi produk fashion product. Fashion product ini istilah dalam pemasaran. Fashion product ini adalah produk yang musiman. Jadi orang itu menyukainya itu hanya dalam satu waktu yang cepat, tapi tinggi tingkat permintaannya. Jadi mungkin tadi seperti odading itu, ataupun dulu seperti saya ingat ya, es kepal Milo itu sehari itu bisa bisa banyak. Dulu Bu Lilian tuh sempat jualan es kepal Milo, dia tuh sehari cerita, pernah jualan es kepal Milo, sehari itu dia bisa menembus 10 juta. Hanya jualan es kepal Milo. Pada saat apa? Pada saat sedang booming es kepal Milo. Tapi apakah itu lama? Tidak. Lihat aja kemarin itu hanya beberapa bulan, 1 bulan, 3 bulan, turun landai. Dia mengalami lagi penurunan. Habis itu masuk lagi, inovasi apa lagi? Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Nah, rata-rata produk yang hanya mengandalkan bombastisnya namanya, ataupun suatu skandal, ataupun suatu yang bersifat unik dari sisi nama ataupun proses, tapi tidak berfokus pada produk, rata-rata itu menjadi fashion product. Nah, UMKM kita memang banyak sekali meniru konsep ini, konsep yang pakai nama tuh seperti alay gitu ya. Nah, tapi saya sendiri tidak menyarankan menggunakan itu menjadi nama brand utama. Tapi kalau itu hanya disampaikan menjadi sebuah nama lini produk kita, itu mungkin oke. Tapi kalau kita sampai bertaruh menjadi menamakan itu nama brand utama kita, nah itu banyak brand yang karena mengandalkan sesuatu yang bersifat temporary tersebut, umur brandnya juga temporary. Tapi ada juga satu sisi juga sebuah brand besar yang dia lakukan adalah pada saat pasar mencari produk A, dia tinggal mengeluarkan produk A. Pada saat produk A itu udah nggak booming lagi, dia tinggal hapus produk A, tapi brand utama ini tetap ada. Gitu. Jadi saya rasa itu yang harus dilihat sama kita semuanya, khususnya UMKM. Jadi jangan terjebak dengan nama yang bombastis. Memang salesnya mungkin akan bagus dalam waktu sebulan, 3 bulan, tapi setelah itu udah jatuh aja. Dan itu terjadi. Contohnya, dari beberapa bulan lalu, akhir tahun lalu, saya ada menyampaikan ke kelas teman-teman di pemasaran atau di mana gitu ya, tren boba itu mengalami peak pada saat akhir tahun, mungkin sampai dengan awal tahun 2020. Dan lihat ya, boba sekarang mengalami penurunan. Yang bertahan ujung-ujungnya adalah produk-produk brand boba yang memang enak. Saya ngelihat Kokumi dulu pertama kali ya di pertengahan tahun 2019. Wah, itu yang di Bandung, yang di Pascal 23 itu ngantrinya luar biasa. Kalau sekarang ngantrinya itu memang tidak seperti dulu, tapi ada aja terus yang beli. Kenapa? Karena produknya memang kualitasnya bagus, harganya mahal. Sebenarnya cukup mahal dia untuk boba, tapi tetap aja ada yang beli. Tapi kasihan bagi teman-teman lain, brand-brand boba yang lain yang produknya sebenarnya biasa-biasa aja. Jadi nyungsep sekarang. Karena produk ini fashion product. Dan sayangnya banyak orang terjebak beli franchise boba. Franchise boba, banyak orang punya berapa nih? 50, 75 juta, 100 juta. Saya beli dia langsung. Bagi orang yang sudah balik modal, syukur. Tapi pada saat dia beli di akhir produk itu, kasihan, mungkin belum balik modal, apalagi yang baru beli di awal tahun 2020, kena pandemi, jualan boba. Sekarang mungkin kita aja yang di kelas ini mungkin yang pengen beli boba tidak seperti dulu lagi. Dulu mungkin hasrat tuh beli boba tuh tinggi banget, kalau sekarang mungkin udah jauh lebih rendah. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai pemasar ataupun pebisnis harus dapat melihat mana yang ini fashion product,
atau mana nih long lasting produk. Begitu, teman-teman. Ada yang bertanya lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Pak, kalau melihat dari fenomena yang saat ini ya, kira-kira yang perlu kita pertahankan itu apakah kualitasnya atau keunikannya? Soalnya salah satu dari contoh yang disampaikan oleh Pak Roni tadi, itu yang Odading Mang Oleh, sama ada juga di industri musik, nama bandnya itu Kufaku Band. Itu baru, tapi uniknya itu suara lagu yang dia sampaikan itu benar-benar gimana gitu, lucu dan gak masuk akal menurut saya. Tapi penontonnya itu sampai 5 juta. Nah, kira-kira yang perlu kita pertahankan apakah keunikannya atau kualitasnya, Pak? Gitu, Ya, Pak. Oke, terima kasih, Theo. Jadi, sebagai informasi, Kufaku Band itu brand, itu adalah sebuah band yang sangat disukai Pak Roni itu. Dia nge-follow itu, lihat aja subscribernya. Bagi teman-teman yang tidak tahu Kufaku Band, coba searching deh. Anda pasti akan langsung jatuh cinta dengan Kufaku Band. Dengan caranya. Saya, Pak. Ini bukan Among Us, Pak. Kufaku Band, kalau nggak salah, K-U-V, Victory, A-K-U. Ya, teman-teman tinggal cari aja nanti ke YouTube. Anda dapat melihat sebenarnya keunikan brand ini apa. Mereka bisa buat, apa namanya, dengan seperti itu aja mereka dapat follower berapa juta. Ya benar ya, saya aja buat konten mikir-mikir bagus-bagus gitu, tapi followernya nggak seberapa juta. Jadi teman-teman, ini yang terjadi di segmen pasar kita. Kadang-kadang memang ada terjadi yang namanya anomali, teman-teman. Walaupun teori kita udah benar, tapi tiba kok kita tetap aja ya udah melakukan yang bagus, tapi kalah sama sesuatu yang tidak berkonsep sama sekali gitu. Jadi di luar nyali kita, ini nyanyi kuncinya A, dia di Z gitu, tapi followernya banyak gitu. Jadi akhirnya kita akan, kalau menurut saya ya teman-teman, itu akan kembali lagi pilihan kita sebagai sebuah brand ataupun bisnis. Kita mau dapat menjual tinggi di waktu yang pendek atau menjual untuk jangka yang panjang. Nah, kita sebagai pebisnis harus dapat melihat dari sisi kesempatan, opportunity di masa depan. Jadi jangan sampai nanti umur bisnis kita itu hanya seumur jagung, berapa bulan, capek teman-teman. Itu capek buat bisnis yang hanya ngambil apa namanya, yang sedang viral apa nih kita buat, nah itu akan capek. Anda tidak akan menemukan sebuah bisnis yang dapat terus-menerus berkembang untuk Anda dan mengalami pertumbuhan. Bisnis-bisnis yang menggunakan konsep kekinian untuk bisnisnya, produknya itu pertama bisnisnya tidak berumur panjang, sehingga dia dalam berapa bulan, berapa tahun harus ganti lagi. Jadi tidak ada kontinuitas. Tapi kalau Anda memang tipe bisnisnya seperti itu, silahkan, itu menjadi pilihan juga. Tapi kalau saya menyarankan, di samping Anda punya produk yang memang bersifat seasonal ataupun fashion ataupun musiman itu, Anda punya satu bisnis yang memang dia itu bersifat kontinu. Jadi bukan melihat kekinian, tapi mencoba untuk berfokus kepada pemberian quality yang baik dan juga manajemen brand yang baik. Jadi itu perlu untuk dipertahankan. Nah, brand-brand baik yang bertahan lama itu karena mereka melakukan itu. Coca-Cola sejak tahun 1887, sebelum ada Perang Dunia Pertama dan Kedua, mereka sudah ada Coca-Cola. Dan ajaibnya sampai sekarang mereka masih ada. Mereka salah satu perusahaan tertua di muka bumi. Dan tetap aja laku. Kenapa? Karena mereka berfokus pada kualitas dan manajemen brand yang bagus. Tapi, kalau kita juga pengen menambah pundi-pundi kita dengan membuat sebuah produk-produk yang bersifat seasonal, yang tadi musiman, silahkan. Tapi Anda sebagai pebisnis harus dapat mempunyai bisnis yang memang sudah settle untuk jangka panjang. Kalau Anda pengen mengambil yang jangka pendek, itu monggo silahkan. Tapi kalau kita sebagai pebisnis, kita ngambil yang jangka pendek nih, ya itu buka tutupnya inilah yang akan justru membuat Anda lebih banyak waktu terbuang, biaya budget Anda pun akan semakin banyak terbuang, demikian ke depannya gitu. Jadi itu pilihan, mau seperti
itu ataupun mau yang jangka panjang itu pilihan sebenarnya. Karena itu tergantung insting dari pengusaha tersebut. Kadang-kadang emang karena masalah budget juga. Begitu, karena kan kita kan kalau berpikir, kalau kita buat bisnis ini kan bukan kita bekerja untuk bisnis, tapi bisnislah yang bekerja untuk kita. Pada saat Anda tidur pun, bisnis tersebut menghasilkan untuk Anda. Kan pengennya gitu. Tapi kalau serial bisnis ini, kalau kita buka bisnis baru, kita kan harus ikut di dalamnya. Bangun lagi. Pas mau bangun, udah mau tinggi, ternyata apa namanya, trennya turun, Anda harus buka lagi brand baru. Anda bekerja lagi. Pada saat trennya turun, Anda buat lagi brand baru. Tapi kalau kita buat sebuah brand, sebuah bisnis yang memang settle, permintaan tetap di masa depan, Anda bisa bangun. Dari bangun 0, naiklah ke 3, naiklah ke 4, naiklah ke 5. Lama-lama, Anda tidur pun bisnis tersebut bisa menghasilkan. Nah, bisnis seperti itulah yang harus Anda capai. Tapi kalau misalkan Anda sudah mencapai itu dan pengen tambahan dari bisnis-bisnis yang bersifat seasonal, silahkan. Gitu, Theo. Terima kasih pertanyaannya. Oke, Pak. Berarti, Pak, bisa dikatakan bahwa keunikan itu mengikuti apa sih ke kualitas ya, Pak? Kira-kira seperti itu ya, Pak? Betul. Keunikan itu memang harus menempel di setiap brand yang Anda punya. Brand yang Anda punya, positioning yang Anda punya, keunikan itu tetap harus ada. Nah, tapi keunikan yang diambil, jangan sampai, saran saya, jangan keunikan yang sedang trending saja. Jadi keunikannya misalkan produknya ini adalah produk yang efisien bahan bakarnya. Itu kan jangka panjang. Jadi bukan sesuatu produk yang keunikannya karena sesuatu yang sedang viral pada saat itu jangan. Itu akan umurnya lebih pendek. Jadi ngambillah sesuatu keunikan yang memang bersifat itu jangka panjang, teman-teman. Bahkan kadang-kadang ada brand yang dia ngeliat potensi di masa depan itu tinggi, tapi dia dia sudah membuat itu menjadi keunikan dia. Contohnya dulu, Email punya Sampurna. Pada saat itu pemiliknya masih Putra Sampurna. Kalau sekarang pemilik Sampurna itu sudah jatuh ke tangan Philip Morris, ini yang punya Marlboro, jadi perusahaan Amerika Serikat, American Tobacco. Nah, dulu dia punya cerita, pada saat tahun 90-an, itu rokok pertama yang mempunyai tingkat nikotin yang rendah, itu namanya Emalt. Anda ingat ya, dulu ada Emalt, sampai sekarang pun masih ada Emalt. Iklan pertama yang mereka lakukan pada saat itu adalah How Low Can You Go? Konsepnya. How Low Can You Go itu maksudnya adalah produk Emalt ini adalah produk yang bisa dibilang tingkat nikotinnya itu tidak sekuat produk yang lain. Jadi dia ingin menyasar segmen konsumen yang lebih muda, perokok pemula, ataupun bahkan kaum wanita. Nah, pada saat itu, kan segmen itu belum tumbuh, belum terlalu besar. Tapi yang dilakukan Sampurna adalah dia menginvestasikan uang dia, bahkan katanya rugi, untuk positioning keunikan tersebut. Nah, pada saat bertahun-tahun dia terus mengkomunikasikannya, setelah beberapa tahun barulah industri mengenal adanya istilah produk mild, rokok ringan. Disitulah industri itu booming, Emalt menjadi penguasa pasarnya di situ. Barulah masuk ada dari jarum, buat jarum mild, habis itu produk-produk yang lain itu membuat produk-produk yang mild. Jadi bahkan ada keunikan yang sekarang tuh pasar tuh belum mengerti, tapi sudah diambil. Kalau yang kita tahu sekarang mobil listrik itu kan mulai berkembang ya, tapi sejak beberapa tahun yang lalu, seorang pebisnis unik yang namanya Elon Musk, dia itu membuat sebuah perusahaan namanya Tesla, itu sudah berpikir mobil itu harus total listrik semuanya. Jadi dulu berapa tahun yang lalu dia sudah mengembangkan pabrik untuk buat totally mobil listrik. Dia bukan dari pabrikan besar, bukan dari Toyota, bukan dari Nissan. Dia benar-benar dia buat sendiri mobil itu. Orang masih belum berpikir untuk mobil listrik pada saat itu. Ya masih mobil dengan bahan bakar minyak. Karena pada saat itu mobil listrik memang bisa jalan, memang tahan lama. Orang masih berpikir gitu. Tapi lihat setelah berapa tahun dia menginvestasikan uangnya begitu banyak ke Tesla, sekarang konsumen tuh mulai aware, ternyata kita harus pakai mobil listrik ya. Pada saat
konsumen mulai berpikir mobil listrik, barulah pabrikan lain membuat mobil listrik, tapi dia sudah berada di top of mind untuk mobil listrik. Dan dia sudah punya teknologi baterai mobil yang dapat bertahan sampai dengan lebih dari 10 jam, bahkan bisa sampai menempuh 100 km per jam baru di charger lagi. Jadi dia sudah mencapai satu titik inovasi produk yang jauh lebih tinggi, walaupun pada saat di awal mula, konsumen itu bahkan not even pengen beli produknya. Jadi keunikan itu bisa ngomong tentang si jangka yang di masa depan, teman-teman. Cuman itu kembali lagi kepada kita sebagai seorang pebisnis, seberapa jauh kita mau bertaruh kuat dengan modal kita. Dulu Pocari Sweat itu adalah sebuah perusahaan, pendirinya namanya perusahaan farmasi, Otsuka Farmasi. Ini perusahaan Jepang. Nah, pada saat jadi ada product development dari divisi product development. Jadi orang yang bertanggung jawab pada pengembangan produk. Dia melihat dokter itu kalau habis operasi panjang ya, 3 jam, 5 jam gitu, bahkan ini sampai 10 jam, dia itu setelah keluar dari operasi dia ngambil apa sih namanya itu cairan, kok saya bisa lupa ya. Infus. Dia ngambil infus, diminumnya infusnya. Kenapa ya si dokter itu minum infus? Setelah dia teliti, oh ternyata infus itu juga bisa diminum. By the way, Otsuka ini adalah produsen infus. Kalau Anda mungkin pernah dirawat di rumah sakit, produk-produk Otsuka tuh banyak di rumah sakit. Nah, jadi dia ngeliat, oh ternyata orang ini mau minum infus ya. Kalau infus itu diminum langsung, rasanya tuh nggak enak. Tapi itu sebenarnya sangat bagus untuk kita mengganti ion-ion kita yang sudah hilang. Yang dilakukan oleh Otsuka ini adalah dia mencoba untuk merubah rasa infus tersebut supaya menjadi lebih enak. Pada saat dia launching produk itu gagal total. Nggak ada orang yang suka, rasanya aneh nih, apaan nih kok rasa, dibilang air putih enggak, dibilang manis enggak, dibilang asam enggak, rasanya nggak jelas. Pada saat satu ada momentum, Jepang itu sedang mengalami musim panas yang panas banget selama beberapa tahun terakhir, itu paling panas. Nah, pemilik Otsuka ini melihat bahwa ini kesempatan yang bagus. Karena ternyata Pocari Sweat ini, dia ini nikmat kalau sedang dingin. Produknya benar-benar dingin dan situasi itu sedang benar-benar panas. Pada saat musim panas tersebut, dia memberi produk gratis kepada banyak orang di beberapa kota di Jepang di jalan. Jadi mereka ngasih aja Pocari Sweat yang dingin di musim yang panas. Setelah saat itu orang akhirnya mengerti, oh ternyata Pocari Sweat ini positioningnya adalah mengganti ion yang hilang, dan ternyata pada saat di musim panas tuh enak banget minumnya. Nah, jadi setelah itulah Pocari Sweat dikenal sampai dengan sekarang. Tapi kalau dulu mereka itu mengalami kerugian yang begitu besar hanya untuk dapat mempertahankan positioning yang mereka punya. Contoh lain di Indonesia itu seperti Aqua. Aqua pada saat Pak Tirto buat di Indonesia itu seperti lelucon. Mereka jualnya masih rumah ke rumah. Bu, mau beli air nggak, Bu? Apa? Air putih. Lah, untuk apa? Kan air banyak. Jawabannya begitu. Untuk apa saya beli air? Air banyak gitu. Sedangkan Pak Tirto ini melihat pada saat pertama kali buat Aqua, ada orang asing, rekanan bisnisnya datang ke Indonesia. Pada saat dia minum air putih di Indonesia, dia langsung diare. Dia baru sadar, oh ternyata air di Indonesia itu tidak baik untuk diminum langsung. Baik dimasak langsung ataupun diminum, itu ternyata kita belum punya sanitasi ataupun air minum yang kualitasnya baik. Kalau gitu saya harus membuat suatu produk yang memang baik untuk dapat dikonsumsi. Nah, pada saat itu, konsumen di Indonesia itu ngerasa, untuk apa beli air, sedangkan saya punya air, gitu loh. Nah, selama berapa tahun, si Pak Tirto ini berjuang untuk dapat diterima di pasar. Momentumnya pada saat apa? Justru uniknya, momentumnya Aqua ini laku adalah Pak Tirto ini berpikir, setelah dia rugi bertahun-tahun, dia akhirnya mengambil satu langkah berani. Dia meningkatkan harga Aqua kalau nggak salah sampai 2 kali lipat. Harga Aqua itu ditingkatkan 2 kali lebih lipat. Setelah itu masukin ke setiap toko yang ada Coca-Cola. Ada Coca-Cola, ada Aqua. Ada Coca-Cola, ada Aqua. Ini targetnya pokoknya banjirin aja produk kita dengan market dengan Aqua. Dan harganya dinaikin 2 kali lipat.
kita ngerasa kalau harga murah aja nggak laku, gimana harga lebih mahal? Tapi ternyata itu berhasil. Dia ngambil insight, ternyata konsumen di Indonesia, kalau harganya murah, dia nggak ngerasa itu produk itu bagus. Tapi pada saat harga itu dibuat lebih mahal, justru orang tuh banyak beli. Nah, dari situlah Aqua mulai berhasil menjual produknya dan masuklah ke top of mind. Kalau air minum, itu Aqua. Karena notabene dia yang pertama masuk ke pasar, dan dia benar-benar bertaruh investasi dia untuk masuk ke segmen yang orang itu bahkan belum tahu. Ibaratnya kita jualan es krim di Kutub Utara gitu, ngapain kita beli es krim di Kutub Utara gitu. Nah, jadi teman-teman, banyak positioning, banyak keunikan yang diberikan kepada sebuah produk itu bahkan bukan mengenai tren pada saat ini, tapi tren yang akan datang. Keunggulannya adalah pada saat tren itu datang, mereka sudah menjadi top of mind dari konsumen atas produk yang di situ. Tapi kembali lagi kalau kita kaitkan sama komunikasi pemasaran, mereka tetap membutuhkan strategi komunikasi yang tepat. Kalau nggak tepat, orang nggak akan pernah tahu produk Anda itu apa. Orang nggak akan pernah beli. Kalau orang nggak pernah tahu produk Anda, mereka nggak akan pernah beli. Dia nggak akan pernah merasakan, dia nggak akan pernah beli lagi. Tapi kalau orang sudah tahu, dia nyoba, dia suka, dia akan beli, dia akan rekomen. Jadi akan terus terjadi seperti itu. Artinya, yang paling pertama, orang harus tahu produk Anda ada. Nah, as simple as that, komunikasi pemasaran menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana orang tahu produk Anda itu ada? Setelah itu, bagaimana orang tahu produk Anda itu enak? Setelah itu, bagaimana cara membeli produk ini terus-menerus? Kedua, bagaimana Anda dapat merekomendasikan produk ini kepada teman-teman Anda? Itulah yang kita lakukan di Markom, teman-teman.